yang mengandung arti tersendiri. Aliran ini merupakan pengolahan bentuk-bentuk garis dengan kekuatan gerak irama yang membuat kesan dan pesan tersendiri. Garis-garis ekspresi tersebut tidak hanya terbatas pada suatu bidang anatomi saja, melainkan juga pada bidang-bidang anatomi lainnya. 1. Terpelintir. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terdiri dari hasil penggabungan beberapa bidang anatomi seperti akar, batang, dan cabang yang wujudnya menggambarkan seperti pelintiran. Bentuknya bisa saja merupakan penggabungan dari beberapa bentuk seperti terpelintir tertiup angin, terpelintir kubah, terpelintir meliuk, dan sebagainya. 2. Tertiup angin. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi cabang dan ranting mengarah ke satu arah saja dan menggambarkan wujud seperti ada angin yang sedang bertiup. Bentuknya bisa saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti A. Menggantung tertiup angin, B. Meliuk tertiup angin, C. Berbatang dua tertiup angin, dan sebagainya. 3. Kubah. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi daun atau garis tepi mahkota menggambarkan wujud seperti setengah lingkaran. Nah, tadi kan kalau di naturalis kita titik beratnya di batang ya. Disebut gaya itu kan di batang. Nah, ini udah di ekspresi udah nggak di batang. Contoh soal kayak tertiup angin. Dia bisa dibuat disebut model tertiup angin dari apanya? Susunan rantingnya kan. Jadi dia udah nggak penting batangnya mau lurus, mau miring, mau rebah. Kan dia asal susunan itunya kan. Yang penting susunan apa anatominya perantingan. Jadi udah diranting dia kan. Disebut tertiup angin itu kan. Nah, model kalau itu kan gaya pasti di batang kalau naturalis. Nah, terus juga kubah. Kubah itu kan kalau teman-teman biasa bilang grom tau nggak? Nah, itu kan udah di garis mahkota malah disebut modelnya ya. Udah lebih jauh lagi dia dari di atas ranting di mahkota. Jadi udah nggak dilihat batangnya. Itu perbedaannya kalau dari naturalis ke ekspresionis. Paham kan? Jadi perbedaannya di situ. Ya, lanjut. 4. Meliuk. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi batang menggambarkan tekukan atau liukan seperti huruf S atau ular. Bentuknya bisa saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti meliuk menggantung, meliuk berbatang tiga, meliuk tertiup angin, dan sebagainya. 5. Berbatang dua. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi batang menggambarkan bentuk seperti berpasangan atau sepasang kekasih. Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti berbatang dua tertiup angin, berbatang dua meliuk, berbatang dua berkelompok, dan sebagainya. 6. Berbatang tiga. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi batang menggambarkan seperti hubungan ayah, ibu, dan anak. Bentuknya dapat saja menggabungkan dan dari beberapa bentuk seperti berbatang tiga kubah, berbatang tiga terpelintir, berbatang tiga meliuk, dan sebagainya. 7. Berumpun. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama di bidang anatomi batang menggambarkan seperti sebuah keluarga. Bentuknya dapat saja menggabungkan dari beberapa bentuk seperti berumpun kubah, berumpun tertiup angin, berumpun meliuk, dan sebagainya. 8. Berkelompok. Penataan susunan gerak irama garis ekspresinya terutama bidang anatomi batang menggambarkan seperti hutan,
Bentuknya dapat saja penggabungan dari beberapa bentuk seperti berkelompok berbatang dua, berkelompok tertiup angin, berkelompok berumpun, dan sebagainya. Bonsai era postmodern. Di masa sekarang, karya seni bonsai bukan lagi menjadi monopoli kalangan atas dan menengah saja. Seni telah menyentuh dan berkembang hingga lapisan masyarakat yang paling bawah. Seni sudah tidak mempunyai batasan lagi. Dari perjalanan seni mulai memasuki alam khayal manusia yang abstrak. Muncullah teori-teori abstrak pada bonsai di era postmodern ini. Pengolahan dan penataan garis-garis imajinasi pada seni bonsai dapat menimbulkan perbedaan daya khayal. Di era postmodern ini lahir aliran seni surrealisme dalam bonsai, yaitu sebuah aliran yang mengembangkan bentuk-bentuk garis yang tidak sewajarnya pada bonsai, sehingga dapat menimbulkan daya khayal yang berbeda-beda. Garis imajinasi atau garis khayal tersebut ditata dan ditampilkan tidak hanya pada suatu bidang anatomi saja, melainkan juga pada bidang-bidang anatomi lainnya. Ya, ini biar dijelaskan dulu. Ya, jadi itu tadi ekspresi kan udah tahu perbedaannya sama naturalis. Itu kalau ekspresi garis itunya bukan hanya di batang kan, bisa di daun, bisa di ranting gitu. Juga ada yang di batang kayak triple, twin, terus hutan gitu kan. Nah ini kan lari ke surrealis. Jadi kalau surrealis itu jadi bukan pohon, jadi cuma bidang. Jadi itu pohonnya itu bukan pohon, bidang. Kalau naturalis sama ekspresi masih pohon. Nah, kalau udah di surrealis itu bukan pohon lagi, jadi bidang. Jadi kayak tunggul. Tunggul ini menyerupai apa? Kan banyak tunggul yang roak-roak, mati sebelah. Itu kan kalau kita lihat itu bisa kayak tebing kan, tebing curam, terus ada bawahnya roak, itu bisa kayak danau. Itu garis khayalnya itu ya. Jadi makanya itu disebut bidang. Itu garis khayal. Nah, tinggal nanti kita sebagai seniman kita bisa meletakkan tuh pohonnya di mana-mana. Jadi pohonnya itu bisa, tapi satu badan. Nah, tapi yang banyak terjadi pohon di atas batu, itu ada contoh di situ kan. Nah, jadi kalau batu sama pohon itu masih gampang misahin karena obyeknya beda. Ini batu, ini pohon. Ini batu menggambarkan bukit, terus nanti pohonnya kecil-kecil. Kenapa dia kecil-kecil? Karena proporsi, terus untuk menghasilkan perspektif jauh. Kalau kita pohonnya besar-besar dengan batu yang kecil, nanti penjiwaannya hilang. Jadi nggak menggambarkan bukit. Jadi kelihatannya bukannya bukit, jadi cuma gundukan kayak polisi tidur. Karena pohonnya terlalu besar. Nah, itu penting nanti di situ permainan proporsi. Jadi kalau kita memang mau buat itu biar penjiwaannya keluar, nah itu kalau panorama nih ya, surrealis. Jadi kita perdalam ilmu mana itu. Jadi nanti penjiwaannya kena gitu. Tapi surrealis gak hanya itu, bisa juga rap, bisa juga di situ nanti ada rakit atau rap. Itu rakit sama rap itu beda, tapi sama-sama panjang. Kalau rakit itu bisa dari 2-3 pohon kita sambung. Jadi nanti kita pengen pohonnya 2 meter umpamanya. Bisa aja kita sambung yang semeter sama semeter. Jadi, tapi nyambungnya ya yang enak lah, kelihatan. Tapi kan ada yang asli. Maghrib ya, nah istirahat dulu lah. Dan geden.